Kita lanjutkan Tembak Crime. Sahabat RTV, sungguh naas nasib seorang bocah berusia 8 tahun di Bantul, Yogyakarta. Gara-gara jadi korban salah sasaran, ia tewas setelah menyantap sate beracun oleh ayahnya yang merupakan pengemudi ojek daring. Paket berisi sate beracun tersebut didapat ayah korban dari pesanan non-aplikasi seorang wanita misterius. Bandiman hanya bisa menangis terseduh di atas pusara anaknya di pemakaman desa wilayah Salakan Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Ia tak menyangka paket takjil untuk berbuka puasa yang dibawanya pulang justru merenggut nyawa putra keduanya yang baru berusia 8 tahun tersebut. Peristiwa pilu berawal saat Bandiman yang berprofesi sebagai pengemudi ojek daring mendapatkan pesanan langsung tanpa aplikasi dari seorang wanita untuk mengantarkan paket makanan takjil berupa sate kepada seseorang di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Ketika mendapat pesanan itu, Bandiman tengah santai beristirahat di sebuah masjid yang berada di Jalan Gayam, Yogyakarta. Tanpa banyak bertanya, ia pun langsung melaju dengan sepeda motornya untuk mengantarkan takjil tersebut. Sesampainya di alamat yang dituju, paket makanan tersebut justru ditolak oleh pemilik rumah dan malah memberikan takjil makanan tersebut kepada Bandiman. Alasannya sang pemilik rumah tidak kenal dengan orang yang mengirimkan makanan. Tanpa berpikir panjang, Bandiman pun pulang ke rumah dan berencana memakan sate itu saat tiba waktu berbuka puasa bersama istri dan anaknya. Namun naas, ketika sate itu disantap malah berujung bencana. Anak dan istri Bandiman tiba-tiba mengalami muntah-muntah dan tidak sadarkan diri. Keduanya sempat kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Sang istri berhasil diselamatkan, namun naas, anak laki-lakinya meninggal dunia. Dokter jawab yang di situ menyimpulkan bahwa anak saya kena racun. Tapi kan masalah racun kan baru masih diselidiki, kita ini masih di lab, hasilnya belum keluar. Saya takut nanti ada korban-korban lainnya. Jadi saya mohon kepada pihak yang berwajib untuk menuntaskan masalah ini. Polisi pun langsung mendalami kasus tersebut dengan mengumpulkan bukti-bukti dan saksi serta melakukan uji laboratorium terhadap takjil misterius yang diduga mengandung racun. Teka-teki siapa perempuan pengirim sate beracun itu akhirnya terungkap. Ia adalah Nani Apriliani, wanita muda asal Majalengka, Jawa Barat yang menjadi tersangka utama kasus sate beracun yang menewaskan anak pengemudi ojek daring. Diduga kasus ini bisa terjadi karena salah sasaran. Nani mengaku nekat mengirim sate beracun lewat bantuan pengemudi ojek tanpa melalui aplikasi lantaran sakit terhadap seorang pria bernama Tommy yang diketahui adalah penyidik senior di Satreskrim Polresta Yogyakarta. Dari hasil pemeriksaan di laboratorium, paket makanan yang dikirim Nani positif mengandung racun jenis C atau kalium sianida yang dicampur dengan bumbu sate. Kepada polisi, Nani mengaku sakit hati lantaran Tommy yang pernah menjalin hubungan dengannya justru menikah dengan wanita lain. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 2 unit sepeda motor Matic serta pecahan uang yang digunakan pelaku untuk membayar jasa pengantaran ojek. Motifnya sakit hati karena ternyata si target ini menikah dengan orang lain. Terungkapnya kasus sate beracun ini pun memunculkan fakta baru. Selain diketahui bahwa target utamanya adalah seorang anggota kepolisian di Polresta Yogyakarta, ternyata ada sosok pria lain di balik kasus tersebut yang kini jadi buruan polisi. Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Ngadi menegaskan sosok pria tersebut berinisial R.
Ia disebut-sebut sebagai pihak yang menyarankan tersangka untuk meracuni sang pujaan hati yang kini dibencinya. Kita masih melakukan pendalaman terhadap R ini, apakah R ini benar adanya orangnya atau hanya sekedar ngomong. Namun setelah kita dalami, R ini mempunyai nomor HP dan nomor HP-nya sudah mati sejak hari Minggu, Sabtu kemarin sudah mati. Dari hasil penyidikan sementara, sosok berinisial R tersebut adalah pelanggan salon tempat Nani bekerja. Diduga R yang juga menaruh hati pada Nani ikut merasa sakit hati kepada Tommy, sehingga R pun menyarankan Nani untuk meracuni Tommy demi membalas dendam dan sakit hatinya. Latar belakang cinta segitiga itulah yang berakibat malapetaka bagi bocah tak berdosa, anak sang pengemudi ojek daring. Korban yang tak berdosa justru harus menanggung akibat dari sate beracun salah sasaran yang kemudian merenggut nyawanya. Pihak keluarga tersangka Nani Apriliani di Desa Buniwangi, Majalengka, Jawa Barat berharap agar Nani diringankan hukumannya. Sebab bocah yang menjadi korban tewas akibat menyantap sate beracun tersebut bukanlah sasaran yang dituju tersangka. Menurut pihak keluarga, Nani melakukan hal itu karena sakit hati akibat merasa dibohongi oleh mantan kekasihnya Tommy yang selama ini sudah menjalin asmara selama lebih dari 3 tahun. Nani pun belakangan baru mengetahui bahwa ternyata Tommy sudah berkeluarga. Mungkin ada sakit hati lah gitu. Ya di pemberitaan kan sakit hati karena ditinggal pacar yang ditinggal kawin sama yang lain gitu. Ya, ada hubungan dengan anak saya. Ya saya nggak tahu, awal-awalnya mah pokoknya udah tahu udah hubungan begitu. Ya pengakuan anak saya mah ya duda gitu. Bukan patominya, tapi anak saya memberitahu itu bahwa ke bapaknya itu duda gitu. patominya duda. Dendam dan sakit hati akhirnya berbuah petaka. Akibat tindakan kejinya menghabisi nyawa orang lain, tersangka Nani Apriliani kini harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di balik jeruji besi dan terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Dari Bantul, Yogyakarta dan Majalengka, Jawa Barat, Tim Liputan, Turn Back Crime, RTV. Pembunuhan atas dasar cinta segitiga juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Usai jeda, tetap di Turn Back Crime.